event Halloween Zombie dengan hadiah squad Flamethrower dan juga bocoran senjata baru dan perubahan pada tank Italia. Inilah berita terbaru Enlisted. Saya Blo Jagger, langsung saja saya bahas. Kita akan mulai dari event yang sedang berlangsung, yaitu event Halloween Zombie bernama Operation The Gate of Destiny. Berlangsung dari 31 Oktober jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai 21 November jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertama, peraturan event ini berbeda dengan event Halloween tahun lalu. Jika tahun lalu kita hanya perlu mengumpulkan token saja, dan juga tiap battle-nya mempunyai batas yang bisa dibawa. Belum lagi ada misi untuk mendapatkan tambahan token bermain sampai 1 jam. Kali ini kalian hanya bisa menggunakan poin sebanyak mungkin dari zombie yang berhasil kalian kalahkan. Dan tiap zombie itu berbeda poinnya, dari zombie biasa dan juga nantinya ada zombie elite seiring berlangsungnya ronde yang bisa kalian lalui. Dan hadiah di event ini, hadiahnya terbagi menjadi dua, yaitu satu didapatkan secara gratis, dan juga ada yang terkunci melalui paywall. Kita mulai dari hadiah gratis dulu dan sekalian juga berdaya. Pertama ada Beretta M38A40 Roma. Ini sama saja seperti Beretta M38A40 secara statsnya, dan bisa dibilang ini hanya skin. Oh ya, Roma di sini ada kemungkinan referensi dari skin ini bisa menunjuk ke Roma Italia tempat senjata itu diproduksi. Bisa juga jadi artinya Romanian atau dari negara Romania yang pada Perang Dunia Kedua Romania memesan sebanyak 5.000 unit pada tahun 1941 dan sampai semua pada tahun 1942 dengan semua versi termasuk ini. Atau bisa juga bangsa Romani atau Gypsy yang bisa kalian lihat dari bukti gambar ukiran simbol yang digunakan pada bendera bangsa Romani. Tapi yang pasti bukan berasal dari Roma Biskuit. Kedua ada Haider M1944 Wooden. Hanya skin saja dengan stok kayu dan ukiran bison dan suku Indian. Ketiga, AFT 4020 Engwave. Sama hanya dengan skin ukiran tulisan pertama penaklukan bulan Oktober, lalu kalimat kedua kami tidak akan menyerah, yang kemungkinan referensi dari sejarah Operasi Typhoon, serangan Jerman pada 2 Oktober 1941 dengan tujuan merebut Moskow. Dan pada stoknya ada ukiran pasukan siap tempur. Keempat, Madsen Strips. Hanya skin dengan ukiran seorang prajurit dengan tulisan artinya untuk tanah air. Dan pada stok ada garis putih. Kelima, Type A Automatic Rifle Engrave. Bisa dibilang varian baru dengan tambahan bipod yang mirip seperti punyanya para trooper Jepang, hanya tanpa perisai. Dengan ukiran pada stok ada logo Sakura dan pada stok magazine dan bagian depan ukiran yang tampak ombak. Dan terakhir, keenam, Patch Head MK1. Ini hadiah senjata dengan BF1 hampir setara namun sedikit lebih baik dari stand MK2. Itu yang gratis. Sekarang kita bahas hadiah yang didapat dari melakukan pembayaran. Untuk senjata semua sama, hanya saja kalian mendapatkan lebih banyak tiap jenis senjata event di atas daripada hanya mendapatkan secara gratis saja. Dan hadiah utamanya Squad Flamethrower Inggris hampir sama baik namun maupun start dengan Squad Premium Flamethrower Inggris yang ini. Sekarang, apakah layak dan sepadan membeli Battle Pass ini? Pendapat saya ini cukup sepadan dengan hadiahnya, karena kalian bisa mempunyai 5 jenis senjata dengan skin dan jumlah yang lebih banyak. Begitupun dengan senjata baru. Kalian bisa mendapatkan patch MK1 sebanyak 5. Ditambah lagi kalian mendapatkan squad Flamethrower Inggris jauh lebih murah daripada squad premiumnya yang seharga 4.500 gold, yang hampir 5 kali lipat dari squad event ini. Belum lagi senjata ini sedikit lebih enteng. Oke, sekarang gua kasih tahu cara gameplaynya dan sedikit tips and trick bertahan hidup. Secara gameplay, copy paste dari COD Zombie di mana kalian hanya memilih karakter dan dapat senjata pistol dan pedang atau pentungan. Tergantung karakter kalian pilih, hanya itu saja bedanya dan tidak ada yang lain. Setelah menyelesaikan wave, kalian harus ke pintu terdekat dan menukarkan hasil dari zombie yang berhasil kalian kalahkan. Jangan khawatir, uang kalian habis, malah kalian mendapatkan uang. Pada pintu pertama itu rata-rata ronde kedua dan kalian sudah bisa membuka pintu. Dan pintu kedua sekitar ronde 11 kalian sudah bisa membuka pintunya. Begitupun seterusnya hingga 7 pintu dan 1 tempat ekstrak untuk mengakhiri game tersebut. Dalam pengalaman saya bersama tim,
berhasil menyelesaikan hingga 30 ronde dengan 1 jam lamanya. Mungkin ada pemain lain yang lebih cepat, tapi patah-patah ronde dan pintunya seperti yang saya bilang. Lalu tips and triknya bertahan hidup. Pertama, kalian harus tahu mengalahkan zombie dengan pedang atau pentungan. Itu kalian mendapatkan poin yang sedikit lebih banyak daripada menggunakan senjata api dan semacamnya. Ini juga membuka pintu lebih cepat dari rata-rata ronde hanya menggunakan senjata api saja. Saya merekomendasikan wave 1 dan 2 menggunakan pedang atau pentungan karena zombinya masih sedikit dan bisa menghemat peluru pistol kalian. Dan pada saat membuka pintu pertama, kalian bisa mendapatkan senjata lebih baik. Kedua, pada titik terakhir tempat ekstrak untuk mengakhiri game, terdapat gacha box. Di sana, mungkin berbeda lokasi tiap pemain. Kalian hanya perlu melihat sekeliling kalian di mana ada kotak bersinar. Kalian bisa mendapatkan senjata random yang tidak bisa didapatkan di tempat pembelian biasa, seperti flamethrower. Jika beruntung, kalian bisa mendapatkan senjata yang membuat peluang bertahan hidup kalian lebih tinggi. Ketiga, sebisa mungkin bidik kepala. Tidak seperti COD zombie di mana tiap wave zombie akan bertambah kuat. Di sini tidak. Meskipun kalian sudah di wave tinggi, kalian tetap bisa dengan satu tembakan bahkan mengalahkan zombie dengan pedang atau pentungan. Itu juga akan menghemat peluru kalian karena di sini tidak ada ammo box. Senjata yang kalian punya dan beli tidak akan tersedia untuk mengisi amunisinya jika benar-benar habis. Keempat, zombie di sini ada yang memegang senjata juga. Jadi, kalian bisa mengambilnya walaupun hanya ada peluru pada magazine dan tidak ada cadangan. Kalian tetap bisa mengalahkan beberapa zombie dan menghemat peluru pada senjata utama yang kalian punya. Pada zombie elite, mereka ada yang memegang plasma gun. Saat kalian berhasil mengalahkannya, kalian ambil senjata itu dan itu karena akan sangat berguna nantinya. Terakhir dan paling penting, membutuhkan kerjasama tim. Juga sangat dibutuhkan jika ingin bertahan lama mungkin. Dan untuk bisa mendapatkan kemenangan, kalian butuh tim yang bisa berkoordinasi dengan baik, bukan? Seperti memberitahu di mana lokasi kotak medik, memberitahu di mana zombie spawn, dan sebagainya. Kalian nggak mau kan dapat pemain random yang tidak tahu cara bertahan dari kepungan zombie yang mempercepat kekalahan kalian dan belum sempat farming. Oleh karena itu, tim yang bisa dipercaya menjadi kuncinya. Dan terakhir, gua bahas spoiler. Tapi disclaimer dulu buat yang nggak suka bisa skip. Jadi adanya bocoran senjata PTF-41 dengan scope dan perubahan pada kendaraan Italia. Senjata PTF-41 dengan scope mungkin secara statsnya tetap sama dengan PTF-41 biasa, tapi dengan adanya scope bisa menambah akurasi tembakan jika jauh. Lalu pada perubahan kendaraan Italia yaitu tank 7534M42 yang saat ini berada di Tech 3, terdapat file menambahkan peluru tipe hit pada tank tersebut. Itu dia event Halloween Zombie. Apakah menurut kalian hadiahnya ini kurang atau sudah cukup? Lalu dengan Battle Pass-nya, apakah menurut kalian layak untuk dibeli? Lalu senjata PTF-41 dengan scope akan menjadikannya lebih baik sebagai AT rifle atau sama saja? Dan bagaimana terkait tank 7534M42 dengan tambahan hitnya, apakah akan berguna? Dan subscribe dan nyalakan loncengnya karena masih akan ada berita terbaru dan kejutan baru lagi. Terima kasih udah nyempetin waktu nonton. Saya Blo Jaga dan kayak biasa jika ada yang kurang atau mau ditambahkan, kalian bisa tulis di komentar. Kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.